Baik, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya, dan tentunya kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi larangannya. Dan di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni talabul ilmi, itu mempelajari ilmu, yaitu ilmu din, dan termasuk ilmu din, ilmu syar'i, yakni ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini termasuk ilmu agama, ilmu syar'i, yang mana ketika seorang mempelajari ilmu tersebut, insya Allah Allah akan memberikan, ya, catatan pahala kepada kita semua, ya, diberikan pahala kepada kita semua, juga diberikan eh, ridwannya kepada kita semua, insya Allah. Baik, untuk saat ini insya Allah kita akan membahas kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, di sini kita pakai Al-Masailul Khairiyah di Syarhil Muqaddimatil Jazariyah. Kitab ini kitab yang ringkas, ya. Ini syarahnya bukan syarah yang mutawalat, yang panjang. Kita hanya sama-sama mempelajari apa namanya itu, maudu'at, ya, judul-judul, ya, atau pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab ini, ya. Jadi yang pertama, ya, ketika kita nanti mempelajari nazam ini, pertama kita tentunya kita harus bisa membaca, ya, tentunya. Yang keduanya, berusaha untuk memahami katanya, kata per katanya, ya, terjemahnya, untuk terjemahnya. Dan yang selanjutnya kita dihafalkan. Kemudian garis besarnya secara umum, pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis, oleh nazim, oleh muallif, oleh musannif, ya, seperti itu. Baik, kita beri nama Al-Masail Al-Khairiyah, yakni masalah-masalah yang baik, gitu, ya. Jadi di sini Anda sodorkan beberapa permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama di dalam nazam ini. Tapi kita langsung saja ke Al-Muqaddimah. Anda bacakan terlebih dahulu mungkin Al-Muqaddimah itu pembukaan, ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Ya, dalam riwayat yang lain bisa dibaca wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Jadi bisa dibaca wa muqri'il Qur'an ataupun wa muqri'il Qur'an, ya, wa muqri'il Qur'an. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi atau wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah, inna hadhihi muqaddimah. Juga bisa dibaca riwayat yang lain di kata muqaddimah ini muqaddamah. Jadi bisa muqaddimah, bisa juga muqaddamah. Fima ala qari'ihi an ya'lamah.
fima 'ala qari'ihi an ya'lamah إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Liyalfidhu itu di dalam teks yang lain itu bisa dibaca liyantiku. Liyantiku bisa liyalfidhu bisa liyantiku. Makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati atau makharijal hurufi was sifati liyantiku bi afsahil lughati. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Nah, nanti di dalam teks yang lain juga boleh dibaca rusima itu dihilangkan tasydidnya. وما الذي رسم في المصاحف. Jadi boleh dibaca محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف atau وما الذي رسم في المصاحف. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Baik. Ini nazam kita kenal al-muqaddimah al-jazariyah. Nazam ini direkomendasikan oleh para ulama ya ketika kita ingin mempelajari ilmu tajwid secara dirayatan, secara praktek secara teori dirayatan. Di antara yang sering direkomendasikan oleh para ulama qiraat di zaman ini, di antaranya kita mempelajari al-muqaddimah ini, dan yang kedua adalah matan nazam Tuhfatul Atfal. Ini dua kitab yang masyhur yang kita kenal ya pada saat ini, dan banyak juga yang menjelaskan para masyayikh ya, juga banyak yang mengadakan daurah-daurahnya ya, yang menulis kitab-kitabnya, syarahnya, mulai dari yang pendek ya sampai yang mutawalat, yang panjang, yang pertengahan juga ada ya. Juga banyak ya orang yang menghafalkannya. Ya, orang yang menghafalkan nazam tersebut, kedua nazam ini, yaitu Al-Muqaddimah juga Tuhfatul Atfal. Yang mana kedua nazam ini saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ada hal-hal yang mungkin nanti tidak dibahas di dalam nazam al-jazariyah. Ya, ada nanti pembahasannya di Tuhfatul Atfal. Sebaliknya ada hal-hal yang tidak dibahas di Tuhfatul Atfal, ada dibahas di nazam al-jazariyah. Maka kita sarankan untuk para talibul ilmi ini untuk menghafalnya. Ya, untuk menghafalnya. Karena kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun. Ya, barang siapa yang menghafal matan, nazam, itu akan berhasil kita di dalam belajar ilmu tersebut. Ya. Kemudian ketika kita menghafalkan sebuah nazam atau menghafalkan yang lainnya, ya jangan kita bayangkan ketika kita menghafal ini akan hafal saja tidak paham. Ya. Justru orang yang memperbanyak hafalannya akan semakin menambah pemahamannya. Karena antara hafalan yang satu dengan hafalan yang lainnya itu saling melengkapi. Misalkan ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita menghafalkan tentang ayat-ayat munafik di satu surah misalkan. Maka ketika kita menghafalkan surah yang lain, maka akan nyambung. Ya. Yang sama misalkan dengan ayat yang munafik tersebut, akan ada kesinambungan, akan ada munasabah antara ayat dengan ayat yang lain, sehingga ayat yang lain itu akan menjadi penjelasan hafalan yang pertama. Ya, begitupun di dalam nazam. Ya, di dalam nazam. Nah, para ulama ya membuat kitab ini dengan berbagai metode ya. Yang pertama ada yang dengan bentuk nasr. Nasr ini tulisan biasa. Ya, seperti misalkan matan Al-Ajurumiyah misalkan, atau kitab-kitab yang lainnya, itu bentuknya nasr, tulisan biasa, tulisan buku, kitab. Ada juga para ulama yang membuat dengan nazam. Ya, nazam. Nazam ini adalah syair yang sifatnya ilmiah. Ya, syair
yang sifatnya ilmiah. Jadi ilmu-ilmu yang disyairkan diberikan nama oleh para ulama nazam. Adapun syair, ya, syair secara umum ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan al-qulub, hati, ya, perasaan, seperti itu, ya, perasaan. Nah, ini biasanya orang Arab itu membuat syair-syair tertentu. Baik. Akan tetapi jika ada satu ilmu, cabang ilmu, ya, mulai dari ilmu tajwid, usul fikih, misalnya, ilmu tauhid, ya, ilmu hadis, atau ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian disyairkan, maka oleh para ulama dinamakan dengan nama nazam. Yang tujuannya adalah salah satunya, tujuan adanya nazam, adanya matan ini memudahkan, ya, memberikan kemudahan kepada para talibul ilmi, ya, kepada para talibul ilmi. Jadi seharusnya orang yang mempelajari nazam matan ini akan semakin mudah di dalam belajar, ya, bukan semakin sulit, ya. Nah, kenapa di zaman ini kita sering terasa kesulitan di dalam mempelajari nazam atau matan-matan ilmiah, ya? Dikarenakan yang pertama, karena kita kurang pemahaman kita terhadap bahasa Arab, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa saja nanti terlalu mutawalat, terlalu panjang syarahnya, sehingga ya belum diketahui ya isi kandungan atau maksud-maksud di dalam bait ke bait tertentu. Itu membahas tentang apa. Sehingga kita blank, kemudian terlalu panjang yang pada akhirnya kita apa namanya itu tidak terbayang sedang bahas apa, ya. Nah, itu ya di antara beberapa hal yang mesti kita ketahui. Jadi di antara tujuan adanya nazam ini memudahkan, memudahkan. Nah, di sini di Al-Masail Al-Khairiyah, ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk kemudahan di dalam mempelajari nazam, ya, nazam Al-Jazariyah ini. Maka di sini tidak akan terlalu panjang lebar ketika membahas nazam ini. Ya, nanti juga di akhir sesi mungkin kalau ada di antara ummahat yang apa namanya itu sudah hafal dari bait pertama sampai bait ke-8, nah ini nanti bisa ada sesi setoran hafalan, ya, kalau masih ada waktu insya Allah. Baik. Nah, tadi kita sudah bacakan dari segi tata cara bacanya, ya. Tadi ada beberapa mungkin di dalam teks yang lain yang menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda, dan itu ya khazanah keilmuan itu bisa digunakan, ya, seperti itu. Ya, adapun sekarang kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu dari mufradatnya, ya, mufradat yang ada di dalam nazam-nazam tersebut, ya, yang ada di dalam bait-bait tersebut. Nah, ini kumpulan bait, ya, ini bait pertama namanya bait, bait pertama, bait kedua, bait ketiga, keempat, ini namanya bait, zamannya al-abyad. Sedangkan ketika dikumpulkan bait-bait ini menjadi satu kitab namanya nazam. Ya, seperti itu tadi sudah dijelaskan. Dan nazam ini menggunakan baharnya rojaz, ya, bahar paling mudah yang sering digunakan di dalam penyusunan nazam yang sifatnya ilmiah. Ya, Jazariyah, Tufatul Atfal, Alfiyah juga bahkan itu menggunakan bahar rojaz, ya, di dalam ilmu syair. Baik. Yang pertama beliau memulainya dengan basmalah, ya. Kemudian ya bait pertama yaqulu berkata, ini berkata, siapa yang berkata? Ar-Raji, yaitu Raji, orang yang berharap, ya, orang yang berharap. Mengharapkan apa? Afwi, mengharapkan ampunan, ya, mengharapkan ampunan, al-afu atau afwi. Sedangkan kalau di Tufatul Atfal, ya, yaqulu raji apa, ya, rahmatil ghafuri, ya, al-ghafru, mengharapkan ampunan juga. Antara al-afu, al-ghafru
itu memiliki makna yang berbeda. Kalau al-afu itu menghapus. Tapi kalau al-ghafru itu as-satru, menutupi. Ya. Jadi beda antara menutupi dan menghapus. Kalau menghapus itu hilang, dosanya hilang. Tapi kalau misalkan menutupi, ditutupi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita iktikaf itu kita memohonnya al-afwu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan afi rabbin, ya rabbin sami'i. Rabbin ini Allah, Rabb sami'i yang maha mendengar. Ya, yang maha mendengar. Kemudian Muhammad binul Jazari Asy-Syafi'i, ini menjadi badal daripada Raji, ya. Ya, yakni Raji di sini adalah Muhammad binul Jazari Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Ini menjelaskan nama beliau, nama penulis, Ismun Nazim, yaitu nama penulis. Nama penulis di sini adalah nama ringkasnya. Ya, nama ringkasnya. Nanti kita bahas nama yang lengkapnya, nanti kita akan membahasnya insyaallah. Tapi nama ringkasnya adalah Muhammad bin Jazari Asy-Syafi'i. Jadi sebenarnya sudah cukup ketika kita mengetahui nama ringkas seperti ini. Ya, adapun ketika kita ingin memperdalamnya, ya kita nanti harus merujuk ya kepada kitab-kitab siapa nama aslinya beliau, ya seperti itu. Kemudian ya, beliau mengatakan alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Selanjutnya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sana, yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang berhak ya kita puji. Kemudian wa sallallahu ala nabiyhi, kemudian beliau bersalawat ya. Wa sallallahu ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena secara bahasa salat itu adalah ad-du'a ya. Secara bahasa itu ad-du'a. Beliau bersalawat ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ala nabiyhi, yaitu domirnya kepada Allah ya, pada Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah, wa mustafahu, dan pilihannya, hu-nya kepada Allah, pilihannya ya. Kemudian di bait ketiga Muhammad, siapa itu nabi? Pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah, itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian wa alihi, juga beliau penulis mendoakan wa alihi ya, keluarganya, wa sahbihi, juga para sahabatnya, juga mendoakan wa mukri'il Qur'ani, mukri, para pembaca Al-Qur'an. Ya, disebutkan di dalam syarah-syarah wa mukri'il Qur'an, ini ahlul Qur'an, ahli qiraat ya, atau ahlul Quran. Atau juga disebut muallimul Quran ya. Para pengajar Al-Quran, muallim Quran. Kemudian muhibbihi, juga beliau tidak lupa mendoakan muhibbihi, para pencinta Al-Quran, hi-nya itu kepada Al-Quran ya, muhibbil Quran, itu para pencinta Al-Quran ya, termasuk kita semua ya pada saat ini mudah-mudahan digolongkan kepada muhibbul Quran ya, kepada para pencinta Al-Quran yang didoakan oleh penulis An-Nazim di sini Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Kemudian bait yang keempat wa ba'du, ini kalimat fasilah, pemisah antara pembuka dengan apa yang akan beliau sampaikan di dalam bab muqaddimah ini. Beliau mengatakan inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama.
ya bahwa sesungguhnya muqaddimah ini, ya. Nah, ini bait nomor 4 ini menjadi isyarat kepada kita semua, penamaan kitab yang masyhur yang datang kepada kita semua di dalam kitab-kitab, judul-judul kitab, ya, memberikan namanya itu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, diambilnya dari sini. Ya, inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Nah, judul lengkapnya Muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Ya, seperti itu. Ada sebagian di dalam kitab menggunakan judul yang lengkap Muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Ya. Ada juga fima yajibu ala qari'ihi an ya'lamah. Fima ala qari'ihi an ya'lamah, yaitu muqaddimah ini, ya, hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. An ya'lamah ala qari, ya, maksudnya adalah wajib diketahui, ya, wajib diketahui bagi para qari, ya. Jadi wajib diketahui oleh para qari. Kenapa? Ya, kita harus mengetahui muqaddimah ini, ya, bagi para qari, bagi para pembaca Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, dijelaskan di bait berikutnya, id wajibun alaihimu muhattamu, dikarenakan id ini litahlil atau diberikan makna karena wajib alaihim muhattam, wajib muhattam juga bermakna lazim, harus, ya, mesti, gitu ya, atau bermakna wajib, sama, ya, maknanya sama. Jadi id wajibun wa muhattamun alaihim, nah, gitu, ya. Karena kan wajib kepada mereka, pada para qari, para qari Al-Qur'an, ya, qabla syuru'i awalan, sebelum asyuru'. Asyuru' itu memulai. Awalan, maka yang pertama, an ya'lamu, ya, kalian harus mengetahui di antaranya. Jadi ini menjadi pokok, ya, pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab ini di antaranya. Apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita memulai qabla syuru'i di dalam syarah-syarah yang lain? Sebelum memulai di sini adalah sebelum memulai bertalaqi Al-Qur'an. Artinya sebelum kita fokus, ya, kita mempelajari ilmu qiraat, ya. Kita sebelum masuk ke ilmu-ilmu yang lainnya, ya, ilmu qiraat, lebih fokus lagi ke ilmu qiraat ini. Maka yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari itu adalah tentang makharijal hurufi. Bait ke-6, makharijal huruf, yang pertama tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua adalah wasifati, yakni sifatul huruf, kaifiyah, tata caranya. Liyalfidhu bi ashahil lughat. Ya, kenapa mempelajari makhraj dan sifat? Liyalfidhu, agar kalian, ya, bisa melafadkan, ya, mengucapkan bacaan Al-Quran itu biafsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih. Ya, biafsahih ini fasih, paling fasih, lughat, bahasa, dan bahasa yang paling fasih. Nah, di sini adalah salah satu apa namanya itu hasil yang akan kita peroleh, atau pokok yang akan kita hasil yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari, mengamalkan yang namanya makhraj dan sifat. Jadi kunci di antara kesuksesan di dalam mempelajari fasahah, kefasihan, itu adalah makhraj dan sifat. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, bait berikutnya, muharririt tajwidi wal mawaqifi, ya. Muharrir, nah, di sini adalah asal katanya muharririn, ya. Muharririn itu orang yang ahli, ya, yang itqan, orang yang ahli di dalam tajwid. Tapi di dalam syarah-syarah itu dijelaskan yang dimaksud dengan muharrir tajwid ini, jadi keadaannya itu nanti sampai kita bisa ahli di dalam hukum-hukum tajwid.
Atau kita bisa berikan makna di sini orang yang ahli di dalam hukum tajwid. Seperti itu. Atau juga ada yang mengatakan ahkamu tajwid langsung. Ya, muharrir tajwid ini maksudnya adalah hukum-hukum tajwid. Kemudian yang berikutnya adalah al-mawaqifi. Mawaqif ini tempat berhenti. Ya. Jadi yang pertama tadi mahraj, yang kedua sifat, yang kedua hukum-hukum tajwid. Yang selanjutnya yang ketiga, yang keempat adalah al-mawaqif, tempat berhenti atau waqaf. Ya tentunya ketika kita mempelajari waqaf, tentunya akan mempelajari lawan daripada waqaf, yaitu al-ibtida. Karena tidak mungkin kita berhenti tanpa kita memulai. Seperti itu. Baik, wa malladzi rusima fil masahifi. Wa malladzi, dan yang ditulis ya fil masahifi, di dalam mushaf-mushaf. Maksudnya di sini adalah yang ditulis dalam mushaf Rasam Utsmani. Ya, ditulis oleh Rasam Utsmani. Kemudian bait yang terakhir, min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Min dari kulli, setiap maqtu', itu maqtu'in. Ini istilah ilmiah, ini istilah ilmiah saja, nggak perlu diterjemahkan sebenarnya. Ini istilah ilmiah. Di dalam pelajaran ilmu rasam ini ada yang namanya kaidah maqtu'. Secara bahasa maqtu' ini terputus, dipotong, ya. Sedangkan yang kedua adalah mausulin. Ini juga istilah ilmiah di ilmu rasam. Mausul, maqtu', mausul. Kalau maqtu' ini adalah dipotong, sedangkan wa mausul ya, disambungkan, ya. Kalau maqtu' dipisahkan, gitu ya. Nah, nanti ada pembahasan ilmu rasam ini maqtu' mausul. Ada dua kata yang bacanya sama tapi secara penulisan berbeda. Ya seperti itu. Ada minma, minma penulisannya di dalam Al-Quran ada minma dipisah, ada mimma, tapi dua-duanya dibaca mimma. Ya seperti itu. Nah ini nanti pembahasan waktu wa mausul biha. Nah, bi-nya itu bimakna fiha, ya. Bimakna fiha, di dalam ilmu apa, haknya kembali kepada masahif. Haknya domirnya kembali kepada al-masahif. Ya di dalam mushaf yang ditulis oleh sesuai dengan kesepakatan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, atau kita sebut Rasam Utsmani. Kemudian selanjutnya adalah wata'i unsa. Ya, selanjutnya adalah wata'i unsa. Wata dan ta unsa. Maksudnya adalah ta ta'nis. Ta ta'nis. Ya, maksudnya adalah ta'nis. Jadi nanti di dalam pelajaran ilmu rasam itu ada istilah ta'nis. Ada yang maftuhah nanti ta itu, ya. Ada juga dengan disebut dengan marbutah, ya seperti itu. Ada ta maftuhah, ada ta marbutah. Wa ta'i unsa, dan ta unsa, ta ta'nis lam takun tuktab biha, yang tidak ditulis dengan huruf h, gitu. Biha di sini bukan domir, tapi biha di sini adalah dengan huruf h. Jadi ada nanti ta yang tidak boleh ditulis dengan huruf h, artinya adalah ta yang maftuhah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini dari segi bahasa. Kita sudah bersama-sama ya menerjemahkan ya apa pembahasan nazam di bab muqaddimah ini, ya. Nah, kemudian kita akan pelajari dari segi pembahasan bait ke baitnya. Ya, kita akan mengenal nih. Nah, ini bait ini maudhu'nya tentang apa saja sih? Nah, Anda sudah bagankan di sini. Bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat ya.
Nah, di bab muqaddimah ini yang pertama di sini ada ismun nazim, ya, nama penulis. Siapa nama penulis? Isyarat nazamnya, dalilnya apa? Yang pertama tadi, ya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammadu binul Jazari Asy-Syafi'i. Nah, itu ismun nazim. Artinya nanti kita harus tahu siapa nama beliau. Taib. Kemudian al-iftitah, yang kedua al-iftitah. Apa itu iftitah? Pembuka. Ya. Beliau membuka bait ini dengan yang pertama dengan basmalah, tentunya basmalah di awal. Basmalah, ya. Kemudian yang kedua alhamdulillah, dengan pujian alhamdulillah, ya. Kemudian yang ketiga as-salatu ala nabi, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, yang pertama adalah iftitah, basmalah, alhamdulillah, as-salatu ala nabi, ya. Isyarat di nazamnya adalah di bait, dari bait 2 sampai bait 3 disertai yang basmalah yang tadi, ya. Baik. Yang ismun nazim, ya, kita nanti harus tahu siapa namanya, biografi penulis di antara nasab, guru, murid dan karyanya, ya. Kemudian yang ketiga ini yang al-iftitah, basmalah, alhamdulillah, as-salatu ala nabi. Ketiga hal ini dijelaskan oleh para ulama. Nazam ini dibuka dengan basmalah, pujian-pujian dan salawat, yang mana tiga hal tersebut, ya, basmalah, hamdalah, kemudian juga as-salatu ala nabi, itu merupakan adab tasnif, adab penulisan. Nah, gitu ya. Ini merupakan adab penulisan, ya. Makanya, ya, para ulama nanti ada yang mengatakan di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan yanbaghi an yubtada bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli kitabin min kutubil ilmi. Maka hendaklah seorang memulai setiap tulisannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim ketika menulis kitab, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasannya as-salatu ala nabi ba'dal hamdi lahu huwa adatul ulama, ya. Kemudian di sini disebutkan yang kedua as-salat, ya, salawat kepada nabi. Kemudian juga sebelumnya adalah alhamdu, pujian-pujian. Ini merupakan adatul ulama. Dari segi susunannya juga seperti itu, ya. Jadi salat setelah alhamdu, ya, diposisikan seperti itu. Ini adalah merupakan adatul ulama. Nah, maka ketika seorang menulis sebuah kitab, ya, maka kita harus memulainya dengan basmalah, ya. Kemudian yang kedua alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk syarah yang lebih lengkapnya nanti bisa baca kitab-kitab, ya, banyak kitab yang syarahnya Ustaz Dendi juga itu udah lengkap, ya. Alhamdulillah udah lengkap. Nanti baca saja apa itu alhamdulillah. Itu ada yang mutawalat, yang panjang, ya. Kalau di sini tidak, kita bahas garis besarnya saja. Kemudian wasallallahu, ya, ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal ini merupakan adabu tasnif. Jadi dibuka oleh basmalah, alhamdulillah, as-salatu alan nabi, ya. Kemudian tadi yang pertama kelewat, ya, yang namanya ismun nazim, ya, nama penulis. Di sini nama penulisnya kalau kita pelajari, ya, beliau bernama Muhammad bin Muhammad, ya, 3 kali bin Muhammad. Kakek beliau juga Muhammad, namanya bin Ali bin Yusuf Al-Jazari, ya, bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Ya, beliau ini lahir, ya, kelahiran beliau ini sekitar pada tahun 751, ya. Menceritakan di malam Sabtu bertepatan dengan 25 malam ke-25 Ramadan. Dan ini diijabahnya doanya orang tuanya, yang beliau orang tuanya itu seorang tajir, seorang pedagang yang mana tidak diberikan karunia anak, ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau pergi haji, ya, dan di sana memohon, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, ya, dikaruniai anak yang solih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut. Lahirlah Imam Ibnul Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah nisbat madhab beliau dari segi fikih, ya, madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Juga beliau diberikan kunyah, diantaranya adalah Abul Khair, ya, Abul Khair. Kemudian juga beliau memiliki guru yang sama dengan bapaknya, yaitu gurunya itu yang sama dengan bapaknya, bahkan beliau mengatakan syaikhi wa syaikhi walidi, ya, guruku dengan guru bapakku sama, seperti itu. Ini merupakan guruku, juga termasuk guru bapakku. Siapa? Namanya adalah Al-Hasan bin Abdullah As-Saruji Ad-Dimashqi, ya. Namanya Al-Hasan bin Abdullah As-Saruji Ad-Dimashqi. Juga beliau belajar, ya, menjadi apa namanya itu, selesai menghafal Al-Qur'an di tahun 764, ya, di tahun 764. Juga beliau menjadi bertepatan dengan umur beliau 13, ya. Di umur 13 itu sudah selesai menghafalkan Al-Qur'an. Ya, juga menjadi imam, ya, di umur ke 14-nya, ya. Beliau menjadi imam masjid di umur ke 14-nya. Juga diantaranya beliau pernah mendirikan rumah Al-Qur'an atau untuk mengajarkan Al-Qur'an, ya, semacam rumah Al-Qur'an seperti itu, diberikan nama Darul Qur'anil Karim. Dar Al-Qur'an Al-Karim, ya, seperti itu. Kemudian di antara kisah beliau, ya, itu beliau pernah rihlah thalabul ilmi ke berbagai penjuru daerah, ya, kaum muslimin pada saat itu. Yang di antaranya adalah beliau pernah rihlah ke Hijaz, ya. Kemudian juga beliau pernah ke Mesir, ya. Beliau pernah ke Mesir. Bahkan diceritakan beliau itu 3 kali, ya, pergi ke Mesir itu. Nah, di perjalanan beliau ke Mesir, beliau pernah menulis sebuah kitab yang kita kenal sekarang At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ya, bertepatan dengan usia beliau itu ketika menulis At-Tamhid fi Ilmi Tajwid ini di umurnya yang ke-18 tahun, ya, seperti itu. Intinya kalau kita lihat bagaimana takwin, apa namanya, takwinuhu fi talabil ilmi, itu beliau semangat sekali, ya, di dalam mempelajari ilmu dan juga menulis. Juga termasuk salah satu gurunya di dalam ilmu yang lain itu yaitu Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashq, ya, Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini termasuk gurunya beliau Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya, seperti itu. Baik. Di antara karya-karyanya, ya, banyak, dari mulai Nadham Nasr, ya. Beliau menulis kitab, ya, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, Ad-Durrah, ya. Kemudian juga Thaibatun Nashr, At-Takhbir, At-Taisir, ya, An-Nashr, ya. An-Nashr sampai beberapa jilid sekarang dicetak, ya, kitab-kitabnya oleh para ulama. Ya, ini merupakan salah satu tanda keikhlasan beliau di dalam mempelajari satu ilmu. Maka lillahi baqya atau ya buko, ya. Karena pernah Imam Malik rahimahullahu taala ditanya, ya, pada saat itu ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, ya, menulis kitab Al-Muwatta, karena di zaman itu banyak sekali orang yang menulis kitab hadis, ya, di antaranya adalah Al-Muwatta.
Maka pernah ditanyakan oleh orang lain kepada Imam Malik rahimahullahu taala, ya, di antara alasan kenapa menulis kitab Al-Muwatta, maka beliau menjawab, maka lillahi ya boko. Ya, sesuatu yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan kekal, ya. Akan kekal atau akan tersisa sampai kita semua. Akan sampai kepada kita kita semua, ya. Bahkan hal tersebut pernah dipraktekkan oleh penulis kitab Hirzul Amani Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau teringat dengan perkataannya Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menuliskan di satu cerita, ya, di satu kisah pernah menuliskan satu tulisan beliau. Ya, kemudian tulisannya itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian dibuang ke lautan. Ya, karena beliau ingin mempraktekkan menguji yang memang karena Allah itu akan tersisa, gitu ya. Ya, maka beliau mempraktekkan hal demikian. Kemudian suatu hari, ya, kitab yang beliau tulis itu ternyata, ya, ditemukan oleh seorang nelayan, dan botol tersebut sampai lagi kepada Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ya, bahkan beliau sampai menangis terharu, ya, karena sesuatu yang memang karena Allah itu akan tersisa. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini kisah tersebut pernah disampaikan, ya, oleh beberapa masyayikh. Dan kitab yang beliau tulis yang dimasukkan ke dalam botol itu yaitu Nazam Hirzul Amani, ya, yang kita kenal, yang sampai kepada kita semua. Ya, Syatibi, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita dari bait ke berapa tadi? Kedua sampai ketiga dari basmalah, mungkin ini iftitah, ya, iftitah. Dimulai dengan isim nama penulis, juga basmalah, alhamdulillah, assalatu ala nabi. Kemudian berikutnya ismun nazam. Nazam ini diberikan nama oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, yaitu muqaddimah fi ma ala qarihi an ya'lama. Masyhur, ya, yang kita kenal masyhur nama nazam ini dikenal dengan al-muqaddimah al-jazariyah, yang diisyaratkan dalam bait tersebut, yaitu bait keempat. Jadi bait keempat ini mengisyaratkan kepada kita judul penamaan kitab. Judulnya itu Al-Muqaddimah, yang masyhur sampai sekarang Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya. Kemudian selanjutnya maudhu'atu ilmi tajwid. Beberapa pokok-pokok pembahasan di dalam ilmu tajwid. Nah, di dalam bab ini beliau menjelaskan beberapa pokok-pokok pembahasan ilmu tajwid yang mendasar. Makanya di sini diberikan judul kitab Muqaddimah, karena memang mendasar. Bahkan di sini lebih ditekankan lagi oleh Al-Imam Ibnu Jazari, fima ala qarihi an ya'lam, harus diketahui oleh para qari. Bahkan di sini ditegaskan lagi wajibun alaihi muhattam. Ya, jadi wajib untuk mengetahui, ya, muqaddimah ini. Nah, seperti itu. Ya, maka kita harus tahu apa saja yang harus kita ketahui yang tingkat dasarnya di dalam pelajaran ilmu tajwid ini. Nah, maka beliau mengatakan, ya, yang pertama adalah maudhu'at ilmi tajwid yang disebutkan di dalam bab muqaddimah ini, makharijul huruf. Yang pertama makharijul huruf, ya, yang di bait ke-6, ya. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi. Yang pertama adalah makharijal huruf. Ya, apa itu makharijal huruf? Tempat keluarnya huruf. Ya, dari mana sumber suara itu datang? Nah, gitu. Itu makhraj huruf. Dari mana ketukan itu datang? Nah, itu makharijul huruf. Dari mana sebuah bunyi itu datang? Itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, tentunya nanti Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, ya, membahas makharijul huruf ini. Di antaranya beliau mengatakan ada 17 yang khusus, ya. Kemudian yang kedua, beliau membahas sifatul huruf, ya. Masih di bait ke-6.
makharijal huruf was sifat. Nah, ya. Kemudian beliau lebih menekankan lagi kedua hal tersebut, yakni makharij dan sifat, ini adalah ya liyal firu. Ya, ini di sini dijelaskan li ta'lil karena yalfizu bi asahil lughat. Karena dengan makhraj dan sifat ini kalian bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih. Nah, gitu. Jadi artinya ya kunci kesuksesan di dalam mempelajari fasahah pengucapan huruf demi huruf ini berada pada dua hal tersebut, yaitu makhraj dan sifat. Ya, makhraj dan sifat. Baik. Nah, di sini di poin keempat ya, di dalam muqaddimah ini beliau menjelaskan keseluruhan tentang apa saja yang akan dibahas di dalam nazam ini. Ya, yang merupakan ya kelima hal ini merupakan pokok yang harus kita pahami ya, yang harus dipahami seseorang ya, para pembaca Al-Qur'an ketika mempelajari bacaan Al-Qur'an ya. Itu yang pertama tentang sifat makhraj dan sifat. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah ahkamu tajwid. Dari mana isyarat nazamnya ahkamu tajwid ini? Dari kata muharriri tajwid. Meskipun di sini adalah menggunakan fa'il, isim fa'il muharrir atau muharririna. Kalau asalnya muharririna cuma dibuang nunnya ya. Tapi di sini menjadi isyarat ini membahas tentang hukum tajwid katanya ya, seperti itu. Bisa juga kita isyarat ini masuk ke yang kedua, liyal fidhu bi awsahil lughat muharriri tajwid ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu ini nanti kita akan memperoleh yang pertama kefasihan, yang kedua adalah al-itqan, kemahiran di dalam ilmu tajwid. Nanti dibahas di sini sama di poin ke-6. Hasil yang akan diperoleh jika mampu mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut, yaitu yang pertama fasih, yang kedua adalah ahli tajwid. Dari sini ya, ini menjadi ahli tajwid juga menjadi fasih. Ya, ahli tajwid kita mempelajari hukum-hukum tajwid, mempelajari waqaf wal ibtida, rasam dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi kunci kefasihan ini adalah makhraj dan sifat. Nah, dengan mempelajari hal-hal maudu'at ilmi tajwid ini yang disebutkan dan akan dibahas oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam nazam ini, ya, ini merupakan kunci kefasihan dan keitqanan di dalam ilmu tajwid. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah ahkamu tajwid itu al-waqfu wal ibtida. Itu ada di poin di bait ke-7 al-mawaqifi. Ya, al-mawaqifi. Nah, ini ada di bait tersebut ya. Al-mawaqif, tapi di sini beliau tidak menyebutkan al-ibtida, tidak. Ya. Akan tetapi kita sudah ma'ruf ya, sudah tahu mungkin ya, orang yang berhenti itu pasti ada permulaannya. Artinya kita tidak hanya belajar waqaf wal ibtida, waqaf saja, tapi juga mempelajari al-ibtida. Kemudian yang terakhir adalah ilmu rasm dan dobat ya. Mana baitnya yang membahasnya? Di antaranya adalah wa malladzi rusima fil masahifi. Tentunya dengan dobat karena antara rasm dan dobat ini ya saling ada kaitan erat ya antara rasm dan dobat. Coba Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam nazam ini cuma hanya membahas rasm saja, tidak membahas ad-dhabt. Tapi kita sebagai talib ya kita harus mengetahui tanda baca di dalam Al-Qur'an. Bahkan dengan tanda baca inilah, dengan dhabt inilah ya kita bisa membaca Al-Qur'an meskipun kita tidak paham. Karena tanpa adanya dhabt, tanpa adanya tanda baca, ya kita semua tidak bisa baca Al-Qur'an kecuali dengan belajar bahasa Arab terlebih dahulu atau terus ditalakikan oleh guru kita. Karena adanya dhabt, tanda baca fathah kasrah dhammah ya, kemudian adanya titik ya, kita lebih cepat bisa membaca Al-Qur'an meskipun kita orang ajam, orang yang bukan Arab asli seperti itu.
orang yang tidak paham bahasa Arab. Seperti karena adanya dhabat, ya. Maka rasam dhabat ini hal yang meski kita ketahui ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim sehingga kita tidak keliru membacanya. Bahkan ketika kita menggunakan mushaf dengan yang satu dengan mushaf yang lain yang berbeda tanda bacanya, terkadang kita kebingungan. Ya, ini salah satu tanda bahwa ketika baca ini fokusnya ada di tulisan yang kita lihat, ya, seperti itu. Taib. Kemudian yang terakhir, ya, bait yang ke-8 ini, nah ini hanya penutup saja dari beliau di bab muqaddimah, dan ini menjelaskan tentang isyarat contoh ilmu rasam. Nah, di poin 7 di sini dikatakan mana? Di antara pembahasan ilmu rasam, ya, adalah maktu, mausul, dan ta'nis. Nah, gitu. Maksudnya beliau ingin memberikan contoh, ya. Dan yang diberikan contoh itu hanya ilmu rasam saja oleh beliau, ya. Waqaf, muharrir tajwid, makhraj sifat tidak diberikan contoh di dalam bab ini. Ya, hanya beliau memberikan contoh tentang ilmu rasam saja. Di antara ilmu rasam, kaidahnya itu di sini baru 3 saja yang beliau bahas, bahkan di dalam nazam yang lainnya nanti, ya. Cuma 3 saja, maktu, mausul, dan ta'nis. Ya, meskipun nanti masih banyak pembahasan ilmu rasam. Ya, karena ilmu rasam ini memiliki kaidah-kaidah ya tertentu seperti itu. Baik. 6. Nah, dari sini ya kita sudah tahu ya gambaran besarnya tentang Nazam Al-Jazariyah ini. Nah, kita akan di sini di poin keempat, di sini dikatakan di dalam muqaddimah ini beliau menjelaskan isi keseluruhan tentang apa saja yang akan dibahas dalam nazam ini. Berbeda dengan yang ada di matan Tuhfatul Atfal. Ya, di matan Tuhfatul Atfal itu di dalam muqaddimahnya itu hanya menjelaskan finnuni wa tanwini kemudian wal mudud. Ini menjadi isyarat bahwa yang dibahas di dalam nazam Tuhfatul Atfal ini bab pertamanya tentang nun sukun tanwin dan bab yang terakhir adalah bab mad. Beliau tidak menjelaskan panjang lebar ya tentang apa saja yang akan dibahas di dalam nazam tersebut. Ya. Berbeda dengan Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, ya, di dalam muqaddimah ini di maudu'at ilmu tajwid, di sini makhraj sifat, ahkam tajwid, waqaf wal ibtida, ilmu rasam, beliau membahasnya secara keseluruhan, ada, semuanya ada. Nah, kita akan cari ya. Kita akan mencari yang membahas tentang makharij. Makharijul huruf bisa ditulis sama umat semua. Dari bait 1 bait 9 sampai bait berapa di sini? 19 ya. Beliau membahas tentang makhraj huruf. Jadi dari bait 9 sampai 19 ini membahas makhrajul huruf. Kita mengetahui terlebih dahulu maudu'atnya, judul-judulnya biar nanti nyambung gitu ya antara muqaddimah dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian sifatul huruf ada dibahas di bait 20 sampai 26. 20 sampai 26. Ini membahas tentang bait sifatul huruf. Kemudian tentang ahkamut tajwid, ya, tentang hukum-hukum tajwid, ini beliau bahas langsung dari bait 27. 27 ya. Ini beliau menjelaskan apa itu tajwid, ya, hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Bahkan beliau juga menjelaskan rukun-rukun bacaan bertajwid, ya, yang harus dipenuhi bagi para pembaca Al-Qur'anul Karim. Diakhiri dengan kita harus kunci mempelajari bacaan bertajwid ini ya latihan. Nah, seperti itu. Riyadhatul lisan. Nah, itu ya. Dari bait 27 masuk ke bab tebal tipis, tafhim wa tarqiq, ini kan masuknya ke pembahasan ahkamut tajwid, ya. Kemudian juga masuk bab tebal tipisnya ini beliau memberikan contoh dari mulai huruf, kata, juga kekhususan tebal tipis di dalam pembahasan ro ada yang tebal, lam ada yang tebal, ada yang tipis. Beberapa tahdzir, peringatan-peringatan dari beliau,
ya tentang pengucapan tebal tipis, ya. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang idgham wal idhar, juga tentang tebal tipis di huruf dhad, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang mim, nun musyaddadatain dan mim sakinah. Ini termasuk hukum-hukum tajwid. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang hukum nun sakinah tanwin. Terakhir beliau membahas tentang hukum mad sampai bait 72. Jadi dari bait 27 sampai 72 itu membahas tentang ahkamut tajwid. Tentang ahkamut tajwid, ya, seperti itu. Nah, dari bait ke-73 ya, ini beliau membahas tentang waqaf wal ibtida. Sampai bait berapa? Sampai bait 78. Jadi sampai bait 78 ini beliau membahas tentang waqaf wal ibtida. Nah, gitu ya. Bagaimana tata cara berhenti dan memulai bacaan. Ya, yang mana waqaf wal ibtida di sini dari segi bahasa ataupun makna. Ya, nanti juga beliau waqaf wal ibtida ini membahas juga di bab di bait berikutnya, mulai bait 101. Mulai dari 101 sampai 105. Ini masih bab ibtida kalau di sini, ya. Bab waqaf wal ibtida, tapi dari segi lafaz, pelafalan. Bukan dari segi makna dan bahasa. Ya, seperti itu. Dari bait 101, kalau ada yang punya bait kitabnya bisa dilihat atau ditulis, ya, nanti diulang kembali. Dari bait 101 sampai 105 ini masih membahas waqaf wal ibtida, tapi dari segi lafaz, pengucapan, gitu ya, tata cara pengucapannya, ya, bunyinya, gitu ya. Kalau yang dari 73 sampai 78 ini waqaf wal ibtida dari segi sisi lughah dan tafsir, ya, nanti makna, seperti itu. Baik. Karena di antara kunci keberhasilan di dalam mempelajari waqaf wal ibtida ini kita harus paham bahasa Arab, salah satunya. Yang kedua adalah tafsir, maudhu, ya, maudhu'at di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya nanti ada pembahasan kalau di dalam tafsir ini, tafsir maudhu'i. Nah, ini bagus kita belajar tafsir maudhu'i, ya, agar kita tahu tema-tema yang akan kita baca. Nah, para ulama banyak, ya, menulis kitab tafsir maudhu'i ini. Nah, makanya di dalam waqaf wal ibtida ini merupakan pintu gerbang pertama, ya, menuju tadabbur Al-Qur'an. Jadi, ya, di dalam belajar ilmu tajwid saja kita dituntut untuk tadabbur Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena yang dinamakan dengan bacaan yang tartil ini ya harus terdiri dari dua hal. Yang pertama, lafadznya benar, ya. Karena kebenaran lafadz ini akan mempengaruhi makna. Dan yang kedua adalah kita tahu, kita paham apa yang kita baca. Ya, seperti itu. Jadi pintu masuk gerbang pertama ketika kita mempelajari tadabbur Al-Qur'an itu adalah waqaf wal ibtida. Mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab dan tafsir, ya. Sebagai contoh misalkan ketika kita baca Al-Qur'anul Karim, ya, ketepatan maudhu yang kita baca. Contoh misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1, ayat pertama ini ayat 1, ayat kedua menjelaskan tentang hidayatul Quran, ya. Ayat ketiga sampai kelima misalkan ini menjelaskan sampai Al-Muflihun, menjelaskan tentang sifatu ahlil iman, ya. Kemudian dari ayat ke-6 ke-7 innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai khatamallahu 'alaihim ini menjelaskan tentang sifatu ahlul kufri. Kemudian dari bait 7 sampai dari ayat ke-8 sampai ke ayat 20 yakadul barku ini menjelaskan tentang sifatu ahli nifaq, orang-orang yang munafik. Seperti itu. Nah, ini maudhu di dalam Al-Qur'an. Nah,
ketika kita ingin mempelajari tadabbur Al-Quran, sebelum kita masuk tafsir secara rinci, kita harus tahu dulu maudhu judulnya agar tergambar ya yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah ini tentang apa saja. Apakah di dalam surah Al-Baqarah misalkan ada kisah tentang Al-Fil, misalkan Ashabul Fil. Nah, seperti itu kan kita harus tahu apa sih yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini nanti ada kesinambungan dengan ilmu tajwid dengan bab waqaf wal ibtida. Ya, karena ketika waqaf itu disebut tam, sempurna, diantaranya adalah sempurna dari segi bahasa dan makna. Ya, tam ini diantaranya akhir kisah. Misalkan seperti kalau di dalam surah Al-Baqarah dari ayat ke 30 sampai 39 itu menjelaskan tentang Nabi Adam, kisah Nabi Adam. Ya, kemudian juga dari 40 sampai 48 menjelaskan tentang apa namanya itu Bani Israel. Ya. Kemudian lanjut tentang keadaan Bani Israel. Kemudian dari Afatat Ma'una menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi Bani Israel kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Itu salah satu apa namanya itu yang harus kita pahami. Sehingga nanti para pembaca Al-Quran ketika mereka menjadi imam, ya, mengimami manusia, ya, mereka tidak keliru dari memulainya, pembahasannya, ya. Berarti dia berilmu, dia tahu kapan dia memulai, kapan dia berhenti. Nah, itu waqaf wal ibtida, ya. Kemudian dilanjutkan yang terakhir adalah ilmu rasam wad dhabat. Nah, ilmu rasam dhabat ini dibahas dari bait ya 79 sampai bait 100. 79 sampai bait 100 ya, tentang maktu mausul dan taat bab ta. Nah, ini bagian daripada ilmu rasam ketiga pembahasan ini, maktu mausul dan taat. Kemudian dari bait 106 sampai terakhir 109, nah ini khotimah penutup yang diakhiri dengan hamdalah lagi, dengan solawat kembali ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti itu. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini ya tentang Muqaddimah Al-Jazariyah. Taib di bab muqaddimah dari bait 1 sampai 8. Taib itu ya yang kita bahas. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya mungkin kalau ada soal pertanyaan silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz, silakan umahat yang ingin bertanya. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan Ustaz dari peserta. Ya. Mau ditutup Ustaz? Ditutup ya. Ya. Iya. Atau ini aja ada yang hafal, ada yang iya. kalau ada. Bait 1 sampai 8 ya Ustaz ya? Ya, 1 sampai 8 kalau ada yang mau ya, kalau Iya. ada yang hafal. Silakan bagi yang ingin menyetorkan matanya ya, mulai dari bait nomor 1 sampai dengan 8. Bagi yang sudah hafal silakan. Umu Yahya mungkin mau coba? Saya nampaknya masih malu-malu Ustaz. Silakan. Oh iya, silakan. Yang sudah buka mic silakan. Silakan, tafadhali. Coba Ustaz. Hafalan atau baca? Hafalan Ustaz insyaallah. Hafalan, tafadhal. Mudah-mudahan nggak keliru-keliru. Ya, nggak apa-apa. Keliru tinggal dikasih tahu aja. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Uraji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah aw muqaddamah
فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا محرر التجويد وال An ya'lamu mada? An ya'lamu? Kelewat satu bait. أن يعلمه An ya'lamu makharijal huruf. ya. Ya. Ulang. Buat membayangkan hafalan ini di sini nih. Ke bawah ini. Coba. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharrir at-tajwidi wal mawaqifi wa ma alladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ya, nanti bisa dicatat namanya ya, langsung ke Mufadal mungkin ya, dicatat. Ya. Siap, Ustaz. Hafal barusan. Ya. Silakan yang ingin lagi, masih ada waktu. Ya, nanti kalau ingin lebih itu dari bagan ini nih, anak coba bagankan. Nah, di sini nanti bisa langsung hafal. Muqaddimah ismun nazim. Berarti sebutkan bait pertama yaqulu raji ya afi rabbin sami Muhammad bin Jazari Syafi'i. Al-iftitah ya mulai mungkin dari alhamdulillah ya. Karena basmalah sudah dewa alhamdulillah musallian ala ya. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbi. Gitu ya. Kemudian ismun nazim ismun nazam wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qarihi an ya'lam. Kemudian mawdu'at ilmu tajwid mulai dari wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharij al-huruf was-sifat liyalfidhu bi awsal lughat muharrir at-tajwid wal mawaqifi wa ma alladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'in salam takun tuktab biha. Nah, gitu lebih mudah ya. Jadi bayangkan aja. Bayangkan. Baik, silakan yang lain, ada lagi? Ya, silakan yang lain yang ingin coba lagi. Oh ya, silakan yang tunjuk tangan. Nah, Baca atau menghafal? hafal Ustaz insyaallah. Hafal, silakan. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Oh ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lama idh wajibun 'alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi liyalfidhu bi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'i wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Baik, barakallahu fiik. Ya, nanti catat namanya ya yang hafal. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan, masih ada waktu. Silakan untuk open mic ya. Nanti insyaallah Ana catat nama-namanya. Tidak ada lagi yang lain? Tapi nampaknya cukup Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan ya, pertemuan yang akan datang akan lebih banyak lagi yang seterusnya. Ya. Baik, alhamdulillah.
seperti itu mungkin ya cara kita mempelajarinya. Begitu nanti kita belajar di bab-bab yang lain juga sama ya, hampir mirip seperti itu. Kita bahas maudu'at, judul-judul ya, kemudian pembagian apa yang dibahas oleh beliau ya dari segi judul-judulnya itu ya. Baik, agar nanti kita lebih memudahkan kembali karena memang matan ini sudah mudah ya, sudah mudah. Hanya memang di berbahasa Arabkan saja. Kita paham terjemah makna, kemudian kita hafal, nanti kita akan lebih mudah dan ini akan mengikat ilmu kita ketika kita menghafalnya. Jadi misalkan nanti sebutkan misalkan huruf ta di mana makhrajnya langsung disebutkan ya oleh kita ya, misalkan huruf dhad dari mana wadad dan wadad min harfati id waliya labrasa min aisar au yumnaha, seperti itu ya. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.